Keutamaan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan selalu mendapatkan hidayah di sisa perjalanan hidup ini sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa keutamaan kita membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari. Semoga mampu menginspirasi Sobat Muslim. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat. Para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhirat. Bahkan ia juga akan dijauhkan dari keburukan. Hal ini juga disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diperbaharui keimanannya. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Juga ia akan dijauhkan dari kejelekan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca ayat tersebut imannya akan diperbaharui, karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Ta'ala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut bisa sebagai pengganti dari berbagai zikir, karena di dalamnya sudah terdapat doa yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Imam Nawawi sendiri menyatakan bahwa maksud dari memberi kecukupan padanya menurut sebagian ulama adalah ia sudah dicukupkan dari sholat malam. Maksudnya itu sudah pengganti sholat malam. Ada juga ulama yang menyampaikan makna bahwa ia dijauhkan dari gangguan setan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Semua makna tersebut, kata Imam Nawawi, bisa memaknai hadis. Pernyataan Imam Nawawi tersebut terdapat dalam Syarh Sahih Muslim. Terlindung dari gangguan setan. Al-Qadiyat menyatakan bahwa makna hadis bisa jadi dengan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah akan mencukupkan dari sholat malam, atau orang yang membacanya dinilai menggantungkan hatinya kepada Al-Quran, atau bisa pula maknanya terlindungi dari gangguan setan dengan membaca ayat tersebut, atau bisa jadi dengan membaca 2 ayat tersebut akan mendapatkan pahala yang besar karena di dalamnya ada pelajaran tentang keimanan, kepasrahan diri, penghambaan kepada Allah, dan berisi pula doa kebaikan dunia dan akhirat. Demikianlah rangkuman fadilah dalam membaca doa ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah pada malam hari. Semoga bisa memotivasi kita untuk selalu mengamalkan setiap malam dan mendapatkan manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sebenarnya, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masyir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya,
Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.